Pemirsa, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina turut merasakan dampak serangan Israel. Meski tidak terkena serangan langsung, rumah sakit mengalami kerusakan dan menyebabkan satu staf yang juga warga Palestina meninggal dunia. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina turut merasakan dampak serangan Israel. Meski tidak terkena serangan langsung, rumah sakit mengalami kerusakan kecil. Meski demikian, rumah sakit masih dapat memberikan pelayanan medis. Selain itu, salah satu staf rumah sakit warga lokal meninggal dunia akibat serangan. Sementara 5 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di rumah sakit dalam keadaan baik. Mengakibatkan ada kerusakan-kerusakan kecil, tapi tidak mengganggu pelayanan. Nah, misalnya ada ambulan yang kena, kemudian ada pusat gas yang kena, itu ya. Tapi tetap pelayanan masih jalan, dan kondisi hari ini masih sangat mencekam, masih terjadi serangan Israel semalam sampai dengan hari ini. Dan ini semakin banyak terjadi korban-korban yang terjadi di kalangan sipil. Iya, itu staf lokal kita, Abu Ramzi, yang sudah bekerja sama kita selama lebih kurang 12 tahun, yang membantu kita sejak awal, kayak kemarin korban. Pemirsa, kita akan mengupdate bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana. Sudah terhubung bersama kami Ade Patmo Sarwono, Dubes RI untuk Yordania. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat sore di Jakarta, selamat siang dari Aman. Selamat siang dari Aman. Pak Dubes, bisa diupdate bagaimana kondisi WNI di Gaza saat ini? Kondisi WNI di Gaza, tadi pagi saya sempat komunikasi dengan salah satu WNI kita, menyatakan bahwa alhamdulillah kondisinya aman dan baik, walaupun mereka masih sangat cemas dengan situasi di Gaza pagi hari ini yang masih terjadi serang menyerang, dan mereka beberapa juga menginformasikan ingin ada keredaan situasi, harapan mereka, dan juga bila eskalasinya terus meningkat, ada satu keluarga yang kemungkinan akan keluar dari Gaza menuju Mesir. Ada berapa jumlah WNI di Gaza, Pak, saat ini? Mereka sejauh ini ada 13 WNI, seperti yang ada di gambar, ada yang sebagai relawan, ada yang juga ada mahasiswa, baik dari relawan dari MERS maupun juga dari NPC yang membantu warga Palestina yang ada di Gaza. Itu yang ada di Gaza. Sebetulnya juga ada, kami mendeteksi ada warga WNI kita yang berada di Tel Aviv di Israel, juga ada. Itu kita belum bisa mencatat berapa, tapi sejauh ini informasinya ada 20 WNI juga, dan ini juga mereka, karena ini saling serang antara Gaza dan Israel, dan WNI kita yang ada di Israel pun juga kemungkinan akan berdampak ke keselamatan mereka. Jadi kita masih memonitor juga
WNI yang baik yang ada di Gaza maupun yang ada di wilayah Israel. Baik, artinya sampai saat ini WNI yang berada di Gaza maupun di Israel, laporan sementara dalam kondisi baik-baik saja ya Pak ya? Betul, ya. Untuk WNI yang tinggal di jalur Gaza, untuk sementara ini apakah ada rencana untuk dievakuasi atau seperti apa Pak Ade? Ya, tadi seperti saya katakan sejauh ini mereka masih berada di Gaza dan kalau dari kami hanya bisa mengkoordinasikan karena evakuasi tidak bisa dilakukan oleh KBRI Aman, mengingat Gaza itu hanya perbatasan dengan Mesir dan Israel. Jadi kalau ada evakuasi kita harus koordinasi dengan KBRI kita yang ada di Kairo. Karena kalau dari Yordania kita tidak mempunyai akses, mengingat harus melalui Israel. Dan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau ada evakuasi yang bisa kita lakukan berkoordinasi dengan KBRI Kairo. Tapi sejauh ini mereka dan belum ada pembahasan untuk evakuasi. Memang belum ada arahan untuk evakuasi juga, Pak Ade? Iya, sejauh ini belum ada arahan. Nanti kita lihat perkembangan dalam beberapa hari terakhir, apakah situasinya perlu dipertimbangkan untuk mengevakuasi WNI kita dari Gaza. 13 WNI yang berada di jalur Gaza ini, tadi Anda sempat sebutkan ada relawan, kemudian apakah juga ada pelajar dan sebagainya, Pak Ade? Ya, memang sejauh ini kita ada mahasiswa Indonesia yang studi di Gaza. Jumlahnya sekitar 4 orang kalau saya tidak salah yang kuliah di sana karena waktu itu ada rencana mereka untuk keluar untuk riset, jadi saya tidak tahu apakah mereka sudah kembali atau masih ada di sana, masih ada di Gaza. Tapi sejauh ini mereka ada mahasiswa juga yang ada di Gaza. Baik, Pak Ade, apakah KBRI juga sudah menerima laporan terkait dengan kerusakan yang dialami Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Ya, kami menerima laporan kemarin pagi-pagi adanya dampak dari serangan balik Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dan kami juga sudah diinformasikan dengan adanya satu kendaraan yang terbakar yang seperti di video itu adalah milik dari relawan Indonesia, dan kami mengontak juga melalui Bang Onim juga bagaimana kondisi warga WNI kita lainnya, dan kemarin sampai tadi pagi seperti tadi saya katakan masih dalam kondisi aman dan baik. Walaupun tadi malam pemerintah Israel mematikan listrik, sebagian besar listrik di Gaza, karena listrik di Gaza itu juga tergantung dari pasokan dari Israel. Jadi memang kondisinya masih mencekam dan intensitas saling serang walaupun tidak semasif kemarin pagi, tapi masih terjadi. Baik, Pak Ade, sejauh ini apakah ada larangan bagi WNI untuk berkunjung ke wilayah yang terdampak konflik? Ya, kita menghimbau untuk dipertimbangkan berkunjung ke tepi barat ya, terutama saya memahami yang ingin berziarah ke Al-Aqsa maupun yang Nasrani ke gereja-gereja, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi perbatasan, apakah terbuka atau tertutup. Walaupun pagi ini kami dapat informasi perbatasan dibuka kembali, perbatasan antara Yordania dengan tepi barat ya. Kemarin itu ditutup, tapi pagi ini saya dapat informasi telah dibuka, dan ada jemaah Indonesia sekitar 25 orang yang
ziarah ke Masjid Al-Aqsa sedang menunggu, katanya menunggu untuk bisa masuk ke Jordan, karena itu perbatasannya bisa tertutup atau buka tutup tergantung bagaimana kebijakan dari aparat keamanan Israel. Oleh karena itu kami menghimbau untuk dipertimbangkan untuk kalau ingin berkunjung pada saat sekarang ini maupun beberapa hari atau minggu ke depan. Kita belum tahu bagaimana situasi perbatasan. Baik, terima kasih Pak Ade Patmosarwono, Dubes Indonesia untuk Yordania Palestina. Semoga sehat selalu, Pak Dubes.